Kita meminta pemerintah itu untuk menghentikan atau menstop semua aktivitas yang dilakukan oleh PLTU Batubara Tulus Pang gitu kan. Selamat siang sahabat Merdeka dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Ermol TV Bengkulu bersama saya Tri Yulianti. Di studio Ermol TV Bengkulu hari ini sudah kedatangan tamu spesial, yaitu aktivis lingkungan Olan Sahayu selaku juru kampanye energi kanopi hijau Indonesia. Halo, selamat siang Mbak Olan. Selamat siang. Sehat puasa hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke sahabat Merdeka, hari ini kita bakalan diskusi bersama Mbak Olan tentang isu-isu lingkungan yang saat ini sedang dilakukan oleh Mbak Olan Sahayu. Oke Mbak Olan, langsung saja. Mbak Olan ini sekarang lagi fokus di Kanopi Bengkulu ya. Nah, bisa diceritain sedikit nih sama sahabat Merdeka, kegiatan Kanopi Bengkulu saat ini apa aja nih? Ya, mungkin bisa cerita dulu apa sih itu Boleh. Kanopi gitu kan. Jadi Kanopi ini lembaga lingkungan. Kita di advokasi dan kampanye khusus isu lingkungan. Jadi yang kita lakukan sekarang ini kampanye dan advokasi anti atau melawan energi kotor, itu batu bara. Mbak Olan, beberapa waktu lalu sempat juga dibahas di media sosial, kemudian di pemberitaan. Ada beberapa isu lingkungan yang saat ini Kanopi tengah bahas, yaitu soal lingkungan Bengkulu, tepatnya di PLTU Teluk Sepang ya. Nah, boleh nih diceritain sedikit sama sahabat Merdeka, sejauh ini apa sih perkembangan dari PLTU Teluk Sepang ini sendiri? Apakah masih berdampak atau malah sebaliknya, ini gimana nih? Ya, mungkin saya akan membagikan cerita bagaimana perjuangan masyarakat di Teluk Sepang gitu ya. Jadi awal mula masuknya proyek PLTU Batubara Teluk Sepang ini atau pembangkit listrik tenaga uap, masyarakat itu sudah menolak kehadiran karena masyarakat sudah tahu dampak yang akan terjadi atau yang mereka dapatkan apabila PLTU ini beroperasi. Nah, dari situ kita mulai penyadaran gitu kan, penyadar-tahuan dampak-dampak yang lebih intens lagi kepada masyarakat terutama di Teluk Sepang. Tapi ini bukan cuma di Teluk Sepang saja gitu kan. Masyarakat yang ada di Kota Bengkulu, Seluma dan lain-lain itu juga akan menerima dampaknya. Nah, jadi banyak sekali indikasi-indikasi pelanggaran gitu yang kita lihat yang dilakukan oleh proyek ini selama dia melakukan mulai dari prakonstruksi atau sebelum berjalannya suatu proyek itu, terus konstruksi sudah mulai membangun gitu kan, mendirikan PLTU, kemudian di sekarang tahap uji coba gitu kan. Jadi di sini kita melihat kita ada satu dokumen gitu ya, satu dokumen yang kita rangkum dari dokumen milik perusahaan gitu, namanya itu dokumen andal PLTU Batubara Teluk Sepang. Nah, jadi dari kajian itu kita lihat banyak sekali ketidaksesuaian antara yang terjadi di lapangan dan di dokumen gitu. Jadi mulai dari penggantian tanam tumbuh gitu kan, jadi di lokasi itu masyarakat digusur dulu, baru petani tahu pas besoknya ke kebun gitu kan mau panen sawit, akhirnya dia ke kebun, sawitnya sudah tumbang gitu kan. Gitu. Nah, jadi mereka tidak tahu gitu kan, belum, tidak ada musyawarah sebelumnya, jadi mereka sudah digusur duluan kebunnya, kebun garapan gitu kan. Kemudian juga di situ ada 10 hektar mangrove yang tahun 2006 masyarakat disuruh menanam, menjaga, kalau misal ada yang menebang itu dikasih sanksi. Tapi untuk PLTU mereka membabat habis 10 hektar itu. Nah, kemudian banyak lagi indikasi-indikasi pelanggaran juga, melanggar tata ruang, karena di tata ruang provinsi tidak ada menyebutkan bahwasanya PLTU Batubara didirikan di Teluk Sepang gitu kan. Kemudian setelah konstruksi juga bangunan tidak memiliki
IMB atau izin mendirikan bangunan, kemudian juga pas melakukan uji coba kemarin itu yang sempat juga heboh gitu kan, mereka mulai melakukan uji coba, mulai membuang limbah, itu limbah cair ke laut, itu berbusa-busa, bau menyengat, kemudian juga yang sampai ke kemana-mana gitu kan, ke Pulau Tikus, ke malah kalau nelayan bilang itu sampai ke Bengkulu Utara, ke situ-situ lagi gitu kan. Dan sejak mulai melakukan uji coba itu, di situ juga mulai penyu itu bergelimpangan mati gitu kan, sampai 28 ekor penyu mati yang ditemukan tidak jauh dari saluran pembuangan itu. Nah, sekarang juga kemarin tanggal 26 Maret mereka membuang limbah ke laut lagi, dan kita ketahui bahwasannya izin pembuangan limbah ini belum didapatkan, itu belum ada. Jadi mereka membuang limbah ini tanpa izin. Dan terakhir itu ada juga kemarin tumpahan oli, kita menemukan tumpahan oli di kebun garapan petani Teluk Sepang itu, sekitar 1 hektar itu oli di mana-mana, dan ini sudah kita adukan juga ke Polda. Oke, sahabat Merdeka, cukup banyak dari penjelasan Mbak Ola bahwa dengan berdirinya PLTU ini tak sedikit ya dampak positif yang dihasilkan. Iya. Tetapi banyaknya dampak negatif yang dirasakan tidak hanya warga sekitar saja, tetapi juga masyarakat provinsi yang di luar dari tempat itu. Iya. Nah, salah satunya juga kemarin kita dapati bahwa banyaknya puluhan ekor biota laut seperti penyu itu terdampar di pesisir laut ya, yang ditemukan oleh warga sekitar mati secara mendadak, dan kemudian dilakukan otopsi. Nah, untuk hasilnya itu sendiri gimana nih Mbak? Ada perkembangankah sejauh ini? Karena kita lihat dari pemberitaan bahwa sudah beberapa kali juga diambil sampel ya, dan dibawa ke luar kota untuk diteliti gitu loh. Apa itu memang penyebabnya dari PLTU atau memang itu dari penyunya sendiri gitu? Ya, kemarin itu setelah hasil lab keluar gitu kan, di situ tidak menyebutkan penyebab kematian penyu ini gitu kan, tidak ada kata-kata bahwa penyu ini mati karena ini, tidak. Tapi banyak spekulasi bahwasanya akibat kena jaring, kemudian hasil otopsi itu ada bakteri gitu kan, terus tapi sampel ini juga sudah mulai membusuk gitu kan. Nah, jadi ini tidak ada argumen yang menyebutkan bahwa penyebab kematian penyu. Dan kalau kita melihat fenomena kematian penyu ini, indikasi itu diduga dari pencemaran limbah PLTU ya. Iya, limbah cair ke laut itu. Karena kenapa? Saat PLTU mulai uji coba itu penyu mulai ditemukan gitu, mulai ditemukan mati. Dan menurut pernyataan nelayan dan warga di sekitar situ, sudah puluhan tahun gitu kan, tidak pernah ditemukan penyu mati secara bersama-sama gitu kan, sampai 28 penyu. Sampai satu hari itu ditemukan 4 penyu yang mati gitu. Nah, di dokumennya juga kita lihat, ternyata dalam dokumen ini dia tidak menyebutkan bahwasanya di pantai Teluk Sepang itu adalah habitat penyu. Nah, di situ tidak disebutkan, padahal Universitas Bengkulu juga sudah melakukan penelitian bahwa di situ tuh ada wilayah tempat penyu bertelur gitu. Sahabat Merdeka, kita ketahui bahwa PLTU ini baru saja melakukan uji coba dan beberapa dampaknya sudah kita lihat. Nah, untuk warga sekitar nih Mbak ya, di warga sekitar itu sebelum berdirinya PLTU, apakah ada semacam sosialisasi bahwa nantinya akan dibangun PLTU gitu, yang mungkin masyarakat harus juga mengetahui sebelumnya bagaimana dampak dari itu? Apakah sudah ada sosialisasi seperti itu sehingga hal yang ditimbulkan dari adanya pencemaran, kemudian adanya ditemukannya biota laut yang mati, itu bukan lagi hal yang lazim bagi mereka karena sebelumnya sudah diberitahu gitu? Ya, sebelumnya itu ada
sosialisasi itu sosialisasi bahwa AMDAL itu sudah keluar, itu dilakukan di shelter Teluk Sepang. Jadi beratusan warga itu berkumpul dan disampaikan, tapi di situ warga kompak gitu kan, warga kompak menolak karena sebelumnya ada beberapa warga itu melakukan studi banding atau melihat langsung ke lokasi PLTU batubara. Jadi mereka sudah melihat dampak yang akan dirasakan nanti jika PLTU ini berdiri gitu kan. Dan di situ masyarakat menolak dan membubarkan diri, tidak setuju akan didirikan PLTU batubara Teluk Sepang. Dan di waktu peletakan batu pertama juga masyarakat itu melakukan blokade jalan di Teluk Sepang. Itu bahwa emang dari awal sudah tidak setuju gitu kan dengan adanya PLTU ini. Dengan demikian yang kita tanyakan, apakah ada respon dari pemerintah daerah ataupun dari instansi-instansi terkait yang menangani pencemaran ini? Apakah ada respon yang cukup menampung aspirasi dari masyarakat Teluk Sepang sendiri, atau ada sesuatu nih? Ya, gimana ya, kalau respon itu pas misalnya ada indikasi pelanggaran kita sampaikan gitu kan, sampai audiensi, tapi tidak juga cukup menghimpun gitu kan apa yang menjadi tuntutan warga gitu. Mulai dari kita minta izin lingkungan itu dicabut gitu kan, terus juga minta ganti rugi tanam tumbuh itu dibayarkan, tapi ya sampai sekarang itu belum juga terrealisasi gitu kan. Walau kita juga sudah melakukan gugatan gitu kan, malah di dalam gugatan ini dikalahkan dengan dalil masyarakat itu tidak punya hak untuk menggugat gitu kan. Padahal lingkungan yang baik dan sehat itu adalah hak asasi manusia, dan kita punya hak gitu kan. Bukan cuman masyarakat Teluk Sepang punya hak atas lingkungan yang baik dan sehat, tapi kita semua sebagai warga negara. Dan siapa yang bertanggung jawab gitu? Ya negara, dalam hal ini ya pemerintah gitu kan, yang harus memastikan masyarakatnya itu mendapatkan hak tersebut. Apa jangan-jangan di balik berdirinya PLTU ini ada yang bermain di belakangnya, sehingga aspirasi masyarakat yang kemudian dampak-dampak yang dirasakan masyarakat ini bagaikan angin lalu aja ini? Ya kalau kita melihat ini kepentingan siapa gitu kan, karena suatu pembangunan itu pasti untuk kesejahteraan masyarakat gitu kan. Benar. Nah, tapi kalau kita lihat di sini PLTU ini pembangkit listrik gitu kan, menghasilkan listrik, sedangkan daya listrik yang kita miliki sekarang itu sudah surplus atau sudah lebih gitu kan. Jadi kita melihat di sini walaupun nanti PLTU ini berdiri menghasilkan listrik, kita sudah tidak memakai gitu kan, tidak memakai dayanya, tapi PLN tetap harus membeli daya tersebut. Dan siapa yang akan menjadi korban lagi? Ya masyarakat, karena kita yang akan membayar listrik itu lagi gitu kan, padahal ini tidak digunakan itu. Dan kembali lagi di tahun 2020 ini gubernur kemarin ada statement gubernur menyatakan bahwa di 2020 kita kelebihan listrik itu 200 megawatt. Jadi kalau melihat pernyataan itu, ya untuk apa kita ada PLTU gitu kan, sedangkan sumber listrik kita itu sumber energi listrik yang bukan menggunakan energi kotor atau menggunakan energi terbarukan gitu, atau energi bersih, itu kita melimpah potensinya. Sahabat Merdeka, kita kembali akan bertanya lagi nih sama Mbak Olan Sahayu. Dalam waktu dekat ini apakah ada aksi lagi nih yang akan dilakukan oleh Kanopi Bengkulu? Karena kemarin terakhir itu kita pembentangan spanduk yang cukup besar di area Laut Teluk Sepang ya. Dan kemudian itu cukup ramai di sosial media. Nah, kita tanya ini sama Mbak Olan,
dari aksi tersebut, respon apa nih yang ditimbulkan, yang didapatkan dari para Kanopi Bengkulu? Ya, kemarin itu aksi pembentakan spanduk raksasa di laut di Teluk Sepang itu menyambut presiden gitu kan, menyambut Jokowi, meresmikan, karena di hari itu peresmian atau COD PLTU Batubara Teluk Sepang. Nah, di situ kita bentangan spanduk, kita menyampaikan pesan bahwasanya PLTU ini membuat laut rusak gitu kan, karena limbah yang akan dikeluarkan. Dan dari kampanye kita itu, betul kata Mbak tadi, viral gitu ya, viral, dan akhirnya Jokowi tidak bisa datang. Kita tidak juga bisa mengatakan Jokowi tidak datang mungkin karena aksi kita gitu kan, atau karena yang lain. Tapi kalau kita melihat tekanan yang kita lakukan selama ini gitu kan, cukup membuat semua orang ikut bergerak mengkampanyekan atau ikut bergerak mengatakan menolak pembangunan PLTU Batubara Teluk Sepang ini. Sahabat Merdeka, kita kembali akan terus mengkawal para aktivis lingkungan ini untuk membela kebenaran yang juga menjadi hak bagi masyarakat Teluk Sepang yang pastinya ya, untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan juga energi yang bersih. Kita tidak bisa menyandarkan hanya ke warga Teluk Sepang, tapi kita sendiri itu harus sama-sama berjuang melawan energi kotor ini, karena kita semua yang akan mendapatkan dampaknya, termasuk juga kawan-kawan Ermol gitu kan, yang sekarang sudah berita-berita yang disampaikan juga mendukung sekali gitu kan, menyampaikan informasi dampak-dampak yang akan terjadi apabila PLTU ini beroperasi. Oke. Beberapa tugas juga sudah ada di pundak Kanopi Bengkulu untuk membela yang mana yang benar gitu ya Mbak, yang mana yang benar dan mana yang tidak seharusnya untuk dilakukan. Kita juga menunggu aksi-aksi nyata kembali dari Kanopi Bengkulu agar PLTU ini keinginannya untuk ditutup ya. Iya, keinginannya untuk ditutup dan masyarakat bisa mendapatkan haknya untuk hidup lebih sehat lagi lah intinya ya, tidak menghirup energi kotor dari PLTU. Banyak hal yang ingin kita gali kembali di diskusi tentang isu-isu lingkungan, khususnya ada di Provinsi Bengkulu. Nah, sedikit nih Mbak, untuk menutup diskusi kita ini, apa nih harapan kita untuk masyarakat ataupun pemerintah daerah khususnya dalam isu yang kita angkat dan isu yang sedang kita giatkan nih di Provinsi Bengkulu? Yang pertama, kita meminta pemerintah itu untuk menghentikan atau menstop semua aktivitas yang dilakukan oleh PLTU Batubara Teluk Sepang gitu kan, dan sudah seharusnya kita beralih ke energi bersih, karena sudah saya sampaikan tadi bahwasanya kita ini memiliki potensi energi bersih 2.700 megawatt gitu kan. Jadi itu bisa kita manfaatkan daripada kita terus mengeruk gitu kan, terus mengeruk batu bara, terus membakar batu bara, sedangkan cadangan energi fosil ini juga semakin hari semakin menipis gitu kan, dan perubahan iklim itu sudah terjadi di depan mata kita. Nah, jadi sudah saatnya kita itu berhenti kecanduan batu bara dan beralih ke energi bersih. Oke. Sahabat Merdeka, itu tadi pesan singkat dari Mbak Olan Sahayu untuk kita semua agar masyarakat kita dan kita sendiri bisa lebih mengutamakan energi bersih dibandingkan kita menggunakan energi dari batu bara. Oke, sekian dari diskusi kita pada hari ini di Ermol TV Bengkulu. Saya Tri Yulianti. Kita kembali lagi di Ermol TV Bengkulu selanjutnya dengan tema-tema yang lainnya. Sampai jumpa.